Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Seperti biasa, sebelum saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe, menonton, juga komentar di channel YouTube saya. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Amin ya Robbal 'Alamin. Kita juga doakan almarhumah Ibu Tuti Amelia dalam keadaan husnul khotimah, dan support terus untuk kepolisian Indonesia, khususnya kepolisian Polda Jabar, supaya cepat bisa mengungkap kasus ini. Hampir 1 tahun, tanggal 18, maka genap 1 tahun kasus Jalan Cagak Subang, belum terungkap juga. Pertanyaannya adalah, kemana informasi-informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian dari Polda Jabar langsung, malah dari Kapolda Jabar langsung, bahwa ada kado istimewa di menjelang bulan Ramadan. Juga adanya beberapa rilis dari pihak kepolisian, baik itu yang ada namanya Avanza putih, kemudian adanya motor NMAX warna biru, kemudian adanya sketsa wajah. Itu adalah informasi-informasi yang mengenai pihak kepolisian. Tapi sampai sekarang kelanjutannya kita belum bisa mendapatkan informasi yang terbaru. Tapi kita selalu berharap dan percayakan semua kepada pihak kepolisian. Dan kita juga berharap juga dengan dinyatakannya Ferdy Sambo sebagai tersangka langsung, dan pihak dari kepolisian langsung, orang nomor satunya yaitu pihak dari Kapolri sendiri yang langsung menyatakannya bahwa Ferdy Sambo sebagai tersangka. Ini adalah keseriusan dari pihak kepolisian. Semoga kita berharap keseriusan kepolisian juga akan juga merembet kepada kasus Subang. Mudah-mudahan kita berharap dengan efek daripada tersangka atau dijadikannya FS sebagai tersangka di kasus Brigadir J ini, mudah-mudahan keseriusan dari kepada Kapolri bisa juga mengefek kepada kasus Subang ini. Mudah-mudahan ya Kapolda Jabar ikut terpicu, mudah-mudahan, sehingga bisa mengungkapkan kasus ini. Ya, kita berharap dan kita optimis, mudah-mudahan ya. Karena sebenarnya kalau kita yakini bahwa apa yang disampaikan oleh Kabid Humas, bahwa sudah ada nama-nama tersangka di kantong pihak kepolisian, hanya tunggu waktu. Apakah yang ditunggu oleh pihak kepolisian, khususnya Polda Jabar? Tentunya semuanya ada di pihak kepolisian. Mudah-mudahan sekali lagi kita berharap pihak Polda Jabar akan segera mengungkap. Dari mana kira-kira bisa terungkap? Memang kalau kita lihat beberapa kesukaran yang disampaikan oleh pihak kepolisian, bahwa kasus Subang ini berbeda dengan kasus Brigadir J, di mana Brigadir J adanya sosok pelaku di dalam TKP, kemudian disertai adanya CCTV. Ini yang bisa sedikit ada titik cerah di dalam kasus Brigadir J. Tapi lain halnya dengan kasus Subang, tidak ada pelaku di TKP, tidak adanya CCTV pergerakan pelaku di TKP, tidak adanya yang merekam pelaku di TKP. Inilah kesulitan daripada pihak kepolisian. Ada hal-hal sebagai petunjuk menuju ke arah sana, itu pun tidak susah untuk dijadikan sebagai dua alat bukti yang kuat. Dari mana kita berharap adanya bisa supaya kasus ini terungkap? Tentunya salah satunya adalah adanya pengakuan daripada pelaku, baik itu bisa saja pelaku dari dalang atau pelaku eksekutor atau juga peran pembantu. Ada yang mengatakan nggak mungkin mengaku karena konsekuensinya hukumannya sangat berat. Betul kalau kita melihat itu semua. Tetapi kembali lagi, ada hal-hal di luar non-teknis yang bisa membuat seseorang itu menjadi berubah. Pikirannya berubah, hatinya berubah. Karena siapa? Karena ada campur tangan Tuhan, sekali lagi. Karena kita berharap bahwa tidak ada, begini, kalau sudah ada campur tangan Tuhan, maka ada jalan saja menuju ke arah sana. Di kasus Brigadir J, adanya pengakuan dari seorang Brigadir
Baradae, ya. Nah, ada pengakuan, dari pengakuan itulah sebenarnya muncul, walaupun sebenarnya dia ada ketakutan, tetapi dengan ada pengakuan. Apa yang mungkin bisa memperkuat itu? Kalau saya lihat ada di pasal 51 ayat 1, ya, bahwa saya akan bacakan aja biar tidak jadi. Di ayat 51 ayat 1, yaitu orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak boleh dipidana. Apakah pasal ini, ya, pertanyaannya, apakah pasal ini akan membuat, kalau saya ambil contoh di Brigadir J, kasus Brigadir J, yaitu adanya pengakuan dari Baradae, apakah masuk ke dalam pasal ini apa tidak? Tentunya nanti kita lihat perkembangannya. Kembali lagi saya sampaikan, pasal 51 ayat 1, orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak boleh dipidana. Kalau kita lihat bahwa Baradae ini adalah bawahan daripada dalam satu jabatan, dia bawahan, dan perintahnya ada katanya dari FS. FS adalah komandannya. Maka secara ketugasan, maka ini susah untuk menolak perintah karena Baradae adalah bawahannya, anggotanya daripada FS. Bagaimana seorang pangkat kopral bisa menolak daripada pangkat jenderal? Sangat-sangat tidak mungkin. Maka dia melaksanakan tugas tersebut. Nah, kalau di pasal 51 ayat 1 ini, apakah Baradae akan lepas dari pidana hukum dengan pasal 51 ayat 1 ini? Tentunya kita lihat nanti. Nah, apa hubungannya dengan kasus Subang? Apakah mungkin bisa jadi di kasus Subang ini adanya nanti suatu saat adanya dari seorang yang dalam suatu lingkaran pelaku, baik itu dalang, eksekutor, ataupun orang yang melihat, ada muncul seseorang yang mengaku di antara mereka. Who knows, siapa tahu, semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau dalam satu kesatuan kelompok yang disebut suatu kelompok, maka tidak semuanya akan terus bersama. Suatu saat mungkin akan terpisah. Suatu saat mungkin akan berbeda. Dari satu tujuan yang sama, dari satu kelompok yang sama, dari satu rencana yang sama, dalam hitungan waktu, maka semua yang sama tersebut suatu saat akan berbeda. Ya, berbeda. Kenapa? Karena seiring dengan berjalannya waktu, maka dari semua kelompok yang ada itu, maka akan satu ada orang yang tidak sama, baik itu segi materi, baik segi itu pendapatan, pokoknya berhubungan dengan materi, ekonomi akan berubah, maka pasti di antara satunya adalah ada yang berbeda. Nah, mudah-mudahan dari yang berbeda ini, kita berharap adanya pengakuan dari seseorang, dari kelompok pelaku, untuk mengakui apa yang dia lihat sebenarnya. Karena pengakuan ini akan menjadi alat bukti di mana pihak kepolisian akan terus melanjutkan dan terus menindaklanjuti kalau memang ada pengakuan tersebut. Kita berharap, siapa tahu, ya, siapa tahu kalau misalkan pelaku ini melihat pasal ini, pasal 51 ayat 1, barang siapa yang melakukan tindakan tetapi atas dasar perintah daripada seseorang atau ke komandan atau penguasa, ya, kemudian dia tidak bisa menolak sehingga dia melakukan, siapa tahu ini semua bisa jadi dengan hal ini dia bisa akan terbuka hatinya. Ya, tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi. Seperti yang dilakukan oleh Baradae. Kasus Subang memang sangat rumit sekali dan itu mengandung misterius. Juga kita tidak tahu apakah di kasus Subang ini memang betul pure pelakunya adalah di luar betul-betul orang-orang sipil, ataukah ada campur tangan oknum aparat, kita juga tidak tahu, ya. Walaupun kita tahu di media-media yang sudah berlangsung bahwa adanya orang-orang yang masuk ke TKP
di dalam polis lain beserta beberapa aparat pihak kepolisian. Waktu itu kita lihat ya, waktu tanggal 18 terutama ya, tanggal 18 dari mulai pagi sampai sore hari sampai malam hari malah. Nah, sekali lagi bahwa kita berharap terus kepada pihak kepolisian. Ke depan ini kemarin-kemarin sempat reda kasus Subang ini, beberapa YouTuber mulai sudah berhenti ya, dan sempat senyap, tetapi kemarin-kemarin mulai muncul kembali dengan adanya beberapa YouTuber yang coba terus mengawal kasus ini. Dan kita lihat adanya YouTuber dari Ki Sodobuwono mengumpulkan rekan-rekannya dalam aksi tanda tangan ya, pengumpulan tanda tangan secara serempak di hari Minggu kemarin dan hari Senin. Juga adanya beberapa netizen yang ikut juga turun ke lapangan, malah ada yang bermalam di TKP, memasang tenda di TKP. Ini adalah suatu bentuk kepedulian bahwa masyarakat masih terus mengawal kasus ini. Karena mereka, kalau saya lihat wawancara dengan mereka, mereka tidak rela melihat kedua korban meninggal dalam keadaan tragis, ya, dibiarkan begitu saja oleh pihak kepolisian. Artinya bahwa mereka berharap bahwa kepada pihak kepolisian, khususnya Polda Jabar, supaya cepat bisa mengungkap kasus ini. Dan mudah-mudahan dengan aksi mereka juga, mudah-mudahan bisa sampai kepada pihak Polri, ya, pihak Presiden, apalagi lebih baik, karena memang kasus Brigadir J juga ini adalah betul-betul adanya perhatian dari pihak Presiden, sehingga pihak Polri cepat menuntaskan kasus Brigadir J ini, dan sampai sekarang masih berlangsung. Mudah-mudahan ini bisa ngepek kepada kepada kasus Subang ini. Mudah-mudahan dengan pergerakan terus kembali rekan-rekan YouTuber, dengan bekerja sama dengan para netizen, dengan masyarakat, semoga tetap akan digaungkan terus kasus Subang ini. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang kompak, dan nanti kedepannya akan ada beberapa aksi lagi, dan yang paling penting adalah adanya nanti seseorang yang akan datang ke Polda Jabar untuk menanyakan kasus ini, khususnya ke Kabid Humas Polda Jabar. Adakah aksi lain rekan-rekan YouTuber yang lain, khususnya di tanggal 18 nanti? Kita tunggu saja. Kita berharap sekali lagi, doakan sama-sama kepada masyarakat Indonesia khususnya, jangan sampai kasus Subang ini lenyap, ya, karena ini yang diharapkan oleh pelaku dan tim. Terus suarakan kasus Subang, tuntaskan kasus Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.